sehat ya. Gimana Arifin ya? Iya. Arifin, sehat Arifin? Alhamdulillah. Khair. Agama, amin. Alhamdulillah. Ya. Baik, kita akan dibuka Al-Qur'annya. Kemarin kita baru sampai ayat yang ke-20. Maka kita akan lanjutkan ke ayat ke-21-nya. Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat yang ke-21. 21, Pak. Naam. Surah Al-Baqarah ayat wahid wa isrun. Wahid wa isrun. Naam. Iftahu Al-Qur'anul Karim. Surah Al-Baqarah ayat wahid wa isrun. Silakan dibuka Al-Qur'annya surah Al-Baqarah ayat ke-21. Baik, udah siap semua? Siap, Pak. Istaidu. Sudah, Pak. Baik, kalau begitu Bapak baca, kalian ikutin ya. Sambil menunggu jamaah-jamaah yang masih tersesat ya di luar ya. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalannya yang lurus ya. Baik. Baik, Bapak baca. A'udzu billahi minasy Cek, halo. Cek. Halo. Sound cek. Dengar suara Bapak? Halo. Putus, Pak. Assalamualaikum. Jelas? Jelas. Jelas. Baik. Bapak, tadi Bapak udah 2 ayat tuh, kalian pada dia semua gitu ya. Bapak ulangi ya. Kurang jelas, Pak. 4 nih 5. Aku ya. Kan ada. Jangan buka. Ini udah selesai ya? Ya, baik ya. Dengar semuanya, kita akan baca ya. Dan ikutin, saya baca akan ikutin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tolong yang lain, Calista, Zahra, Ridwan, dibuka nah kameranya. Arifin dibuka, Aditya Alam dibuka kameranya. Carayu ya dibuka semuanya ya, biar nanti Bapak akan foto nah. Jadi ketahuan mana yang ikutin dan mana yang tidak ikutin ya. Kita dibuka aja Calista. Baik. Bapak kemari, tolong semangat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أيها الناس اعبدوا ربكم الذي والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء الذي جعل لكم فراشا والسماء بناء
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وأنزل من السماء ماء فأخرج به خيرات فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما أنزلنا ulangi. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina وإن كنتم مما نزلنا على عبدنا fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin Wa illam taf'alu wa lan fatakunna billati wa quduhan al hijarah uiddat lil kafirin tajri min تجري من تحتها الأنهار kullama rubiku minha min saratin rizqa كلما رزقنا منها ثمرة رزقا qalu hadha alladhi rujibna min qabl fa'utu bihi mutasyabiha وأوتوا به متشابها wa hum fiha azwajun mutahharah ولهم فيها أزواج
فيها خالدون خالدون هم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة إن الله لا يستطيع أن يجعل ما فما فوقه وما فوقها ثم الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فما أراد الله بهذا مثلا به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين وما يضل وما الفاسقين الذي ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الذين ينقضون عهد الله من بعد ويقطعون أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض يكفرون الله به أن يوصل ولا يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم فأحياء كيف تكفرون ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ثم يميتكم ثم الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا والذي خلقكم في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء سبع سماوات وهو بكل شيء وهو بكل شيء عليم وهو بكل wa ana ghufranaka innaka antal rahim. Ya, mudah-mudahan yang kita baca menjadi keberkahan di pagi ini. Amin, amin, amin. Menjadi syafaat nanti pada hari kiamat dan menjadi dalam kehidupan kita dan sebagai pedoman dalam kehidupan kita, arah tujuan hidup kita dan menjadi orang ini untuk kita. Baik, aku yang Bapak cintai. Siapa? Ya.
sebelum kita mulai acara ini ada beberapa agenda yang kita lalui. Yang pertama ada ya nanti akan menjelaskan tentang proses proses kurikulum ya. Ini nanti akan mana kalian belajar pelajaran aja. Baik, untuk mulai kali ini mari kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ikut Bapak. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban Thayyiban wa amalan mutaqabbalan. wa amalan Ya Allah, aku memohon kepadamu Ya Allah. mohon ya Allah kepadamu ilmu rezeki yang baik rizki yang baik yang baik dan amal yang diterima. amalan yang diterima. dan amalan yang Rabbi diterima. zidni Amalan yang baik. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, Ya Allah, aku ilmu. Ya Allah, tambahkan Ya Allah. dan karuniakanlah padaku Dan karuniakan padaku untuk bisa memahaminya. untuk bisa memahaminya. untuk bisa memahaminya. Amin. Baik, aku sekarang bacakan buku yang latihan kalian karena kita akan langsung mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh kepala bahasa kita. Apaan sih itu mah? Belut. Sama. Kapan? Mantap kan? Enggak, orang nggak disuruh. Kan kelihatan cuma di atas doang. Ya. Iya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rifki, anak-anak yang saya cintai, hari ini saya ngisi materi belum. Saya akan membahas tentang pelajaran tentang jam belajar apa. Di masa pandemi seperti ini kita belajar itu masih menggunakan e-learning madrasah ya, madrasah kita juga sering menggunakan nanti Google Meet seperti ini. Nanti ada guru yang akan menggunakan Google Meet atau apa masalah masuk pelajaran dulu ya, mungkin yang dari itu ada pelajaran yang belum dikenal, tapi yang dari MTS mungkin sudah pada kenal untuk pelajaran-pelajaran ini.
Nah, yang seragam. Maaf ya, kelihatan nggak gambarnya? Ini adalah ya nanti yang jadwal yang akan kita pakai untuk selama pandemik ya. Untuk selama pandemik ini kita nanti Gak kedengeran ini tau lagi ngomong di tidak sini. kedengeran. Matiin aja, Sudah mic-nya dengar, ya? matiin. Tes, tes. Ya untuk pelajaran di sini nanti ada antaranya itu ya mungkin bahasa Arab, bahasa Indonesia, ekonomi, bahasa Inggris, ya, geografi, biologi, fikih, SKI, prakarya, sejarah ini mungkin ya apa pelajaran yang biasa kalian terima di SMP. Ya, tapi kalau di sini ada tambahan ya untuk pelajaran itu ada tambahan di sini ada bahasa Arab, pelajaran fikih, ya, pelajaran SKI, ada pelajaran Al-Quran dan hanya adalah akidah ya untuk tambahan pelajaran. Nah masing-masing di sini karena kita masih dalam pandemik itu masing-masing adalah kita dalam pelajaran ini adalah masing-masing 1 jam pelajaran dan 1 jam pelajaran itu adalah dalam apa 1 jam pas yang 60 menit kalau kalian lihat di waktu belajar ya di waktu belajar itu 1 jam full cuma karena keterbatasan mungkin dari kalian HP-nya ada yang berarti cuma 1 ganti dengan adiknya jadi untuk mengerjakannya itu kita kasih waktu dari jam 7.30 sampai jam 15.30 ya, jadi untuk waktu belajarnya adalah jam 7 sampai dengan jam 3 ya waktu untuk mengerjakan. Tapi kalian bukanya ya harus kalian misalkan kalian buka jam 8 buka ya mau nggak mau jam 10 harus sudah jam 9 itu harus sudah selesai ya. Tapi kalau kalian sudah buka jam 9 terus ditutup lagi dibuka lagi jam 12 itu kalian dianggap sudah mengerjakan dan tidak bisa mengerjakan ulang kalau di e-learning nanti ya. Nanti e-learningnya nanti yang saya share kalau misalkan nanti kalau sudah mulai belajar mulai hari Jumat ya mulai ini kan efektif kan. Jadi mungkin mulai hari Jumat kalian sudah mulai belajar nanti jadwalnya akan saya share juga ini jadwalnya ya. Untuk masalah belajar kalau seandainya nanti masih tetap harus PJJ ya. Kalau masih dalam PJJ nanti kalian pun akan kami bagi menjadi 2 kelas ya. Akan saya bagi menjadi 2 kelas yaitu adalah 10A dan 10B ya. Karena saat ini jumlah kalian itu sudah 40 lebih ya. Jadi 40 mungkin itu ada nanti karena rencana kita 50 ya. Rencana kita 50 tapi alhamdulillah dapat 40 lebih itu mungkin sekitar 20 per kelasnya ya. Ini untuk misalkan nanti kalau seandainya masih PJJ ya masih PJJ nanti kalian akan kami beri akun ya akan kami beri akun itu untuk username dan passwordnya ya username-nya itu biasanya nanti di e-learning itu adalah NISN kalian ya untuk password nanti saya share setelah akan dimulai PJJ ya akan kita share saat akan dimulai PJJ itu kalau seandainya tetap PJJ misalkan nanti tapi untuk sampai tanggal 20 ini kan kita belum ada keputusan nih tetap masih PJJ. Nah biasanya nanti ada pembagian LKS ya pembagian buku LKS itu kita rencanakan setelah PPKM ini selesai ya kalau PPKM ini selesai insya Allah nanti LKS akan kita bagikan ya LKS itu nanti ada 19 pelajaran ya sama seperti yang tertera di layar sekarang itu ada 19 pelajaran ya setiap harinya itu 3 pelajaran ya setiap harinya 3 pelajaran hanya yang hari Senin saja ini total semua pelajaran yang ada di Madrasah Aliyah itu ada 19 pelajaran ya
insya Allah 19-19-nya ini LKS sudah ada, nanti bisa untuk pegangan di rumah untuk dipakai rumah. Seandainya nanti sudah ada keputusan di daerah agama dan parlemen untuk PT atau kita terbatas akan terbatas antara pihak terbatas nanti ya, karena waktu itu ada jadwal nanti disesuaikan aja hanya 2 sana kan sekolah 2 jam di 2 jam tapi ya. Baru cari dulu, jadi kita jangan berharap ya untuk tetap dulu lah ya. Nah, kami tidak bisa karena itu nanti bisa hal tetap kan karena dilakukan oleh Kementerian oleh Kementerian Agama juga diperbolehkan, dari Pemdanya juga belum memperbolehkan untuk tatap muka ya. Tolong ya kita ingin aja bikin aja dengan PJJ ya. Bikin aja dengan PJJ. Ya, kerjakan ya. Karena nanti ini absen kalian semua tugas yang diberikan di e-learning kalian kerjakan ya. Saya kalau kita di sini kayaknya untuk e-learning itu biasanya guru-guru itu masih soal pilihan ganda ya maksimal 40 pilihan ganda ya kan, kalau bisa ya maksimal mungkin 10 atau berapa gitu ya. Itu pun biasanya soal-soal itu nanti ada di ya, jadi nanti akan kita berikan secepatnya setelah PPKM 20 ini akan kita bagikan agar kalian bisa belajar di rumah ya. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali mau bertanya atau bagaimana, silakan. Halo. Ya. Halo. Ini untuk yang masalah apa lagi? Silakan amukan ada yang bertanya. Nanti ketika mulai belajar ya mungkin agak sulit untuk pertanyaan. Nah, karena mumpung ketemu nanti mungkin yang tanya belajarnya lewat aplikasi apa gitu kan, gimana masuknya, ada paham belum semuanya? Ya paham. Oke, kalau ini paham saya kasih Pak mau lihat jadwal jadwal nanti dong, Pak. saya share Mas Tama hari terakhir nanti saya share di grup ya. Untuk jadwal saya share di grup nanti. Nah, ini saya kasih tahu tata caranya dulu ya, tata cara untuk membuka e-learning ya. Ini saya kasih tahu membuka e-learning. Iya. Ya, nanti saya share lagi ini tata cara untuk membuka e-learning ya. Ini saya bagi lagi, presentasikan lagi. Nugget nih. Nugget. Ya, langkah pertama kamu buka dulu aja ya. Mas Jakarta Pusat. Mas Jakarta Pusat.sch.id. Ya kan ya. Kamu ketik Mas Jakarta Pusat.sch.id ya. Di situ kamu buka di Google, nanti akan muncul. Ya, akan muncul website Madrasah Aliyah Jakarta Pusat. Setelah akan muncul madrasah itu, di situ ada home, ada profil, ada e-learning, ada siswa, ada guru, ada agenda, ada pendaftaran, ada pembelajaran. Kamu pilih yang e-learning. Ya, tapi kalau di HP biasanya munculnya tidak seperti ini. Ya, kalau di HP Madrasah Aliyah Jakarta itu nanti ada menu. Ya, menunya nanti ada home, profil. Nah, kamu pilih, kalau di HP agak beda ya. Nah, nanti kamu pilih e-learning.
ya kamu pilih e-learning, di sini akan muncul. Nah, akan muncul Kementerian Agama RI, e-learning madrasah, MA Mas kalian dari yang sudah menyediakan kemarin di formulir pendaftaran mengisi NISN, pasti NISN itu NISN kalian ya. Kebetulan ini saya pakai punya saya aja ya untuk contoh, karena kalian belum saya buatkan akun. Nanti insya Allah hari Jumat kalian, hari Kamis ya, Kamis sore sudah saya kasih akun dan pasportnya. Bisa dilihatin paspor yang satu bisa gak sih menteri? Tidak, salah siswa deh paspor. Nah ini salah satu siapa aja ini kaca helm belum pasangnya dicopotin lagi. NISN dari 473 NISN kalian dan NISN izin kalian silakan login ini. Nah ini nanti akan terbuka. Bagus-bagus. Jabat apa nama Abdul. Dan karena jangan tadi di ada karbon tinggi agak ini. Banyak pelajarannya loh. Banyak. Ini yang akan kalian ikuti, yang akan kalian kerjakan sesuai dengan jadwal. Ya, misalkan jadwalnya hari ini pelajaran geografi, ya, kamu di pelajaran geografi. Misalkan pelajaran seni budaya, kamu klik di seni budaya. Tergantung dari misalkan Budaya. jadwal yang kita kasih nanti, ya yang kita kasih nanti di hari Kamis. Nah, Kamis siang jadwal saya kasih. Berarti kalian hari Jumat apa pelajarannya? Kamu klik di sini. Nah, setelah diklik di sini nanti di situ muncul, ya. Nah, seperti ini muncul ada bahan ajar. Kalau seandainya guru ngasih ajar atau tapi apabila guru tidak mengasih bahan ajar, berarti kalian harus baca di LKS. Ya, harus baca di LKS. Nanti tugasnya ada di CBT. Nah ini di CBT, Computer Based Test. Ya, kamu klik ini. Nah, di sini kan ada tugas. Ya, kalau seandainya sudah ada tugas, ini ada tugas. Ya. Nah, jenisnya biasanya penilaian harian, nama CBT biasanya penilaian harian pertama. Nah, di sini ada soal, ada waktu kerjakan. Nah, kamu klik di sini kerjaan. Nah, ini untuk seni budaya belum ada, ya. Belum ngasih soal karena ini pelajarannya hari itu. Oh, karena ini nanti hari Jumat, seni budaya itu pelajaran hari Jumat, makanya gurunya belum
belum ngasih tugas. Nanti kalau sudah ada di sini ada tugas, tinggal kamu klik di sini. Nah, coba saya lihat di sini ya kelas online-nya. Misalkan saya pilih yang pelajaran hari ini. Oke, yang pelajaran hari ini geografi, saya pilih geografi. Apakah apa? Fikih. Nah, fikih. Jadi kamu kalau lihat di kelas online ya, setelah kamu klik kelas online, oh pelajarannya sekarang fikih. Kamu klik di fikih di sini, di fikih. Nah, di fikih, setelah di fikih, kamu lihat di CBT. Ya, kamu lihat di CBT. Nah, di CBT sini, CBT. Nah, di CBT ini ada ya. Ada di sini jenisnya penilaian harian semester ganjil. Soalnya ada 5 soal secara acak, waktunya 120 menit. Ya, tapi kalau 5 soal saya yakin kalian nggak mungkin sampai 2 jam ya, 2 jam mengerjakan nggak mungkin. Ya paling kalau 5 soal ya paling 15 menit pun kalian udah selesai ya. Nah, di sini ini waktunya dari jam 7 sampai jam 3. Jadi kalau kalian jam hari ini harinya pagi-pagi pakai oleh adik. Jadi kalian bukanya ya nanti setelah kalian selesai. Jangan kamu cuma buka terus ditutup lagi. Itu nggak boleh. Ya, kalau kalian sudah buka, mau tidak mau harus diselesaikan. Ya, baru nanti gantian adik kalian mengerjakan. Ya, kalau misalkan HP-nya gantian karena di kita itu banyak sebagian siswa yang HP-nya itu gantian. Ya, jadi mudah-mudahan sih di kelas 10 yang baru ini tidak ada yang mungkin ganti HP-nya, kemudian satu-satu kakak adiknya satu-satu sendiri gitu. Tapi kalau seandainya ya bergantian, jadi silakan adiknya dulu yang disuruh mengerjakan, yang waktunya biasa dibatasi. Ya, kalau kita dibatasi itu sampai jam 3. Ya, jadi kalian maksimal buka itu sekitar jam 12 lah, jam setelah kamu selesai, jadi kalian selesai, baru kalian buka jam 12. Jadi gantian, tapi kalau misalkan sampainya gantian, ya kalau seandainya HP-nya gantian. Tapi kalau tidak ya alangkah baiknya dikerjakan sesuai dengan jadwal. Jadi kalian juga tidak ketinggalan. Ya, kalau jadwalnya dari 7:30 ya kalian kerjakan dari 7:30. Paling setengah jam juga selesai gitu kan. Nanti jam kedua jam berapa, jam ketiga jam berapa. Jadi jam 12 insya Allah sudah selesai. Karena kalau di jadwal saya lihat itu cuma sampai jam 12. Ya. Nanti absennya juga kalian nanti di situ ada ya, ada absen. Absennya dari mana, Pak? Ya, absennya nanti kalau ini di sini ada. Dulu saya buka ke home lagi, ke dashboard. Nah, absen itu kalian tinggal klik di sebelahnya. Meeting. Sebentar ya. Bisa. Oh, kalau absen berarti kalau ini jadi aplikasinya sudah dalam pembaharuan. Ini di aplikasi kalau kalian sudah login itu sudah itu sudah masuk gitu ya. Kalau dulu di sini ada siswa yang ini ada daftar absen, absen. Dan biasanya nanti kalau kalian mengerjakan itu nanti ada ya rekapannya siswa yang sudah mengerjakan. Di situ ada rekapan kapan kalian mengerjakan, jam berapa Anda mengerjakan, ya nanti ada kelihatan oleh gurunya, ya. Jadi kalau misalkan nanti selesai ya tinggal diklik selesai. Ya kalau tadi saya nggak berani buka soal ini karena ini punya siswa yang lagi aktif juga, lagi online juga, jadi saya tidak berani saya buka, ya nanti aja. Kalau seandainya nanti di dalam e-learning ini ada masalah, ya silakan. Bisa lewat WA di grup ataupun kalau memang di WA tidak bisa kami jelaskan ya silakan datang ke madrasah. Kami di kantor itu ada selalu, jadi akan kami kasih tahu cara-caranya bagaimana, ininya bagaimana ya. Kalau misalkan ada bermasalahnya, kebetulan saya buka punya siswa jadi saya tidak ini ya. Di sini juga kelihatan siapa saja yang siswa yang lagi online ya. Siswa-siswa yang ini gitu.
guru yang lagi online, ini terlihat semua di sini. Kalian mau chat langsung di sini sama gurunya pun bisa, ya kan? Ya, ada Bu Vera ini online ini gitu. Ya. Tapi kalau chat lebih baik langsung di WA saja. Ya, di WA group. Nanti itu kan saat ini grup kalian itu masih gabung dengan orang tua, ya. Saat ini memang sengaja lagi untuk 3 hari ini grup sengaja saya gabungkan antara siswa dengan orang tua agar saya bisa mengingatkan dulu. Nah, nanti hari Kamis saya akan grup orang tua sendiri. Nanti yang ini silakan orang tua kalian suruh keluar dari grup yang ada di yang saat ini, nanti gabung ke grup khusus grup orang tua agar kalian belajarnya lebih enak dengan guru, tidak ada orang tua di situ. Orang tua nanti di grup orang tua tersendiri. Adapun untuk nanti wali kelas atau kelas kamu kelas A atau kelas B itu nanti akan kita umumkan di hari Kamis ya, di hari Kamis. Hari Kamis nanti Jumat kita mau mulai langsung belajar atau gimana nih Pak Ustadz? Masih belajar ya hari Jumat ya. Ya, jadi hari Jumat langsung ya, langsung jadwal sudah ada. Jadi Jumat Sabtu itu langsung ada belajar gitu. Ya. Mungkin ada yang mau ditanya tentang e-learning atau apa? Bisa Berarti Pak, berarti kalau Jumat udah belajar nggak usah Zoom meeting lagi. Tergantung dari nanti Bu, tergantung dari gurunya masing-masing, apakah dia mau pakai Google Meet atau dia mau langsung di e-learning. Itu nanti biasanya di grup itu diumumin anak-anak. Saya pelajaran matematika akan melakukan Google Meet. Biasanya diumumin sebelum di grup kelasnya masing-masing nanti. Oh iya. Setelah kalau misalkan itu tidak diumumin Google Meet ya berarti langsung di e-learning ya. Langsung di ya. Siapa lagi yang mau tanya silakan. Ya, silakan siapa yang mau tanya tentang e-learning atau gimana? Coba di sini ada nggak yang saya mau tanya yang HP-nya gantian dengan adiknya? Ada tidak yang HP-nya satu untuk satu keluarga, misalkan punya adik, punya kakak atau apa gitu? Tapi tidak masalah ya untuk handphone ya. Enggak ada. Ya, untuk handphone tidak masalah. Ya, jadi mudah-mudahan untuk handphone tidak masalah. Jadi nanti bisa langsung mengerjakannya sesuai dengan waktu. Ya, kalau dengan sesuai waktu juga enak gitu. Nah, untuk masalah paket, mudah-mudahan juga ya kami tidak bisa menjanjikan apapun ya, karena biasanya dari Kementerian Agama juga saya sendiri dapat 12 giga itu pun tidak bisa digunakan ya. Malah saya pakai dengan paket yang dari Kemenak, justru pulsa saya habis gitu. Jadi saya tidak bisa menjanjikan untuk masalah pulsa, paket atau apa gitu kan. Ya kalau bisa ya pakai pakainya yang unlimited lebih enak ya. Misalkan smartphone itu pakai unlimited yang setengah giga ya, harga 57 atau 50 berapa gitu kan. Itu bisa 1 bulan. Ya, 28 hari. Sama seperti saya pakai smartphone 28 hari itu 50.000. Ya jangan membebankan orang tua kalian, minta beli paket yang besar-besar. Ya kalau hanya untuk belajar di e-learning itu nggak nyampe ya. Hari itu tidak nyampe, setengah giga itu dia nyampe ya. Kalau justru kebanyakan datanya itu kebanyakan buat game nih kalau anak-anak biasanya ya. Ya, jadi itu aja yang mungkin dari saya. Bagaimana, ada yang mau ditanya sebelum saya tutup? Sudah ya, jadi mungkin masalah jadwal hari Kamis saya bagi, kelas juga hari Kamis saya bagi, terus untuk username di e-learning hari Kamis, mungkin Kamisnya tapi agak-agak
sore atau apa ya, hari Kamis. Juga untuk e-learningnya apa, username dan ya mungkin itu aja dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gini. Nah, pakainya tadi tuh. Ya, baik. Lagi buka. Oh, air. Air ada nggak? Yang tadi gambarnya ini. Cek sound. Sudah 3, atau sudah nggak? Ya baik, terima kasih pada Nur Rahim penjelasan ini nanti proses ajar kalian ya. Jadi kita menggunakan e-learning ya, nah, bukan menggunakan classroom. Sekali lagi kita menggunakan e-learning, bukan menggunakan classroom. Itu tidak di download e-learning, itu ada linknya. Ya. Nah, sudah dijelaskan sama. Selanjutnya ya, nanti akan dengar berikutnya. Tapi sebelum materi berikutnya kita akan speaking dulu ya. Kameranya dibuka mana? Kameranya dibuka semuanya. Cek sound. Mana ya makhluk-makhluk? Nah, kameranya. Dan ya. Ayo, kameranya dibuka semuanya. Kita akan speaking dulu biar semangat ya. Ayo, dibuka kameranya, Ya, kameranya dibuka, nah. Oh, cantik nak ya. Habis tiduran ya, kelihatan ya. Baik. Tangannya semuanya diberikan semuanya. Kelihatan semuanya? Tangannya ikutin Bapak. Tangan begini. Kamu nggak pegal, nak? Udah ya. Sekarang ya ke atas, ya. Miringkan ke kiri, miringkan ke kanan, nggak pegal. Nah, terus kiri lagi. Nah, nggak apa-apa ya. Lalu, oke. Alhamdulillah. Yo. Ya, baik. Ini udah hilang, ya. Kalau belum masih hilang, yo kita keluar, kita lari ya. Ya. Capek. Baik. Anak-anakku, alhamdulillah ya, sudah gabung dengan kita, guru budaya sebagai beliau BBP ya. Kalian akan sering sekali berhubungan dengan beliau. Dan kali ini beliau akan memberikan materi tentang gimana kalian menjadi kreatif, berkritis dan kritis, apa Bu? Dan berjiwa apa itu yang berpikir kritis dan berjiwa kompetitif itu. Ini ada satu bekal buat kalian untuk kedepannya kalian menjadi apa. Baik, karena Bu Iis sudah tidak tahan, nggak kuat untuk menyampaikan materi buat kalian ya. Dari tadi Pak, tolong cepat gitu ya. Nah, tolong kalian dengarkan, simak baik-baik ya, simak baik-baik apa yang Bu Iis sampaikan. Karena nanti di absen itu ada namanya merangkum apa, tolong kalian akan buku tulisnya dan yang ya untuk merangkum apa saja yang Bu Iis sampaikan. Nah, baik, dan Bu Iis waktu dan silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waduh, Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik. alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Iya. Iya, Bu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Rifki atas waktunya. Baik, bisa dimulai. Tolong yang Bisa, Bu. mikrofonnya nyala, di mute dulu ya. Dimatikan dulu ya, biar tidak berisik. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah kenal dengan saya ya? Kemarin kan sudah diberikan video perkenalan guru-guru ya, tadi juga sudah disebutkan. Jadi nggak usah perkenalan lagi ya. Jadi nama ibu siapa? Bulis. Siapa? Bulis. Kok ada Bully. kok Bulis sih? Bu Iis. Itu tulisannya LIS, Bu. Itu huruf I-nya awalnya kan huruf besar, jadi seperti huruf L ya. Perkenalkan, nama saya Iis Setianingsih di MA Jakarta Pusat. Saya dipercaya untuk memegang mata pelajaran seni budaya dan bimbingan konseling ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman peserta didik baru ya, yang sebentar lagi resmi jadi siswa-siswi Madrasah Aliyah Jakarta Pusat ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung dan mohon diikuti dengan baik kegiatan Matsama ini ya, agar kalian nanti bisa punya bekal mengikuti pembelajaran nanti ke depannya ya. Ini kayaknya lebih enak kameranya dibuka semua deh. Maksudnya biar kita kenal, jangan sampai nanti kalian sekolah di MA Jakarta Pusat, gurunya nggak kenal, ketemu di jalan juga nggak tahu, apalagi ketemu di jalan pakai masker kan. Nah, kalau dibuka semua kan lebih enak gitu, jadi lebih terasa Google Meet-nya. Ya, silahkan dibuka semuanya. Kameranya, mikrofonnya tetap di mute. Ya, baik. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang bernalar kritis dan berjiwa kompetitif. Ya. Mungkin teman-teman bertanya-tanya apa itu bernalar kritis, berjiwa kompetitif, mungkin sudah familiar kata-katanya. Kalau bernalar kritis, ada yang bisa menjelaskan nggak bernalar kritis itu apa? Biasa kita sebut berpikir kritis atau critical thinking. Ada yang bisa menjelaskan? Ayo, saya pengen tahu nih keaktifan teman-teman semua nih. Ayo, ada yang bisa jawab? Baik, saya akan menampilkan video. Keluar nggak, Pak? Keluar. Disimak baik-baik ya.
Baik. Sudah disimak ya tadi videonya. Jadi ada yang bisa menyimpulkan? Nggak ada video. Loh. Bentar, Nggak ada, Bu. Bentar ya. Ada, Bu. Nggak ada, Bu. Diem doang dari tadi. Iya. Ayo, like. Bentar. Sorry. Nih, Ini. bagus. Kelihatan nggak? Lihat. Disimak baik-baik ya. Ya. Suaranya nggak ada, Bu. Nggak ada suaranya. Suaranya nggak ada. Udah keluar? Ada. Nggak ada. Nggak ada, masih nggak ada. Oh, sebentar dulu. Sebentar ya. Gimana ini, Pak? Keluar? Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran? Oh, udah ada, Bu, suaranya. Hidup di negara demokrasi. Kali ini di video pertama, kita akan membahas pengertian berpikir kritis. Saya akan memperlihatkan apa saja yang akan kita pelajari sepanjang seri ini. Tapi, sebelum kita masuk ke pokok video, mari kita pertanyakan, mengapa kita perlu belajar berpikir kritis? Hidup di negara demokratis seperti Indonesia adalah sebuah berkah, karena kita bebas untuk berbicara, berpendapat, dan menyebarkan atau mencari informasi. Boleh dibilang, kita tidak pernah kekurangan informasi, apalagi dengan kondisi teknologi informasi dan komunikasi yang sudah semaju sekarang. Tapi, berkah tersebut bisa juga menjadi bencana. Kalau tidak pandai mengolah informasi yang kita terima, kita bisa lumpuh karena bingung, tidak tahu mana informasi yang bisa dipercaya atau tidak. Lebih buruk lagi, kita bisa tertipu dan akhirnya melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan penting. Nah, keterampilan berpikir kritis akan menjadi perisai kita dalam melindungi diri dari informasi yang menyesatkan dan pegangan dalam kita mengambil keputusan. Lalu, apa sih sebenarnya arti berpikir kritis? Ketika kita mendengar kata kritis, mungkin kita langsung teringat kata kritik. Akibatnya, yang muncul dalam pikiran adalah sosok seseorang yang suka menyerang hasil pemikiran orang lain. Ini terjadi karena kita keliru memahami arti kata kritis. Padahal, pemikir kritis berbeda dari tukang kritik. Seorang pemikir kritis adalah orang yang berpikir secara sistematis, logis, dan objektif dalam menilai sesuatu atau dalam membuat keputusan. Bukan orang yang suka mencari-cari kelemahan sesuatu. Beberapa contoh ciri-ciri pemikir kritis adalah tidak mudah mempercayai informasi yang tidak jelas sumbernya, tidak mudah tersinggung ketika dikritik, dan selalu menimbang sisi baik dan buruk sebelum memutuskan sesuatu. Berbeda kan dengan image tukang kritik? Video-video yang akan... Halo? Teks? Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, sudah disimak Ya, ya Bu. videonya tadi. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Mohon maaf tadi mungkin kesalahan teknis. Saya pikir Oh, ya, Bu. sudah tampil videonya, taunya kan belum. Suaranya putus-putus, Bu. Iya, suara putus-putus, Bu. Bu. Oh ya, sebentar ya, Nak ya. Ya, Bu. Sabar ya. Halo? Masih putus-putus ya? Enggak, Bu. Udah. Enggak, Bu. Enggak. Enggak, Bu. Suara Ibu juga putus-putus, Bu. Oke. Suara saya putus-putus. Enggak. Tes. Halo, suara saya jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas. Tadi sekalian sudah menyimak video tentang berpikir kritis atau bernalar kritis. Jadi ada yang bisa menjelaskan
dari video itu kalian kira-kira bisa menyimpulkan pengertian berpikir kritis. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Ayo, saya pengen kalian tuh aktif kalau ketika ditanya sama guru, oh iya Bu gini-gini, walaupun kita secara Google Meet. Budaya keluarga topik. Jadi tolong ininya mikrofonnya di mute dulu ya, dimatikan dulu. Ya, jadi ada yang bisa menjelaskan apa itu pengertian berpikir kritis? Ayo, ada yang bisa menjelaskan nggak? Berpikir kritis adalah konsep untuk merespon sebuah pemikiran. Baik. Ya, terus apa Rian? Muhammad Rian ya namanya ya? Ya, terus apa lagi Rian? Atau teorema yang Baik, terima kasih Rian atas jawabannya. Yang lain? Sistematis, logis, atau objektif. Ya, Salsabila ya? Nur Salsabila. Ya. Tadi menjawab Sistematis, logis, objektif. ya. Ada lagi? Baik, terima kasih Nur Salsabila. Yang lain? Yang lain? Kelihatan presentasinya? Kelihatan. Nah, Kelihatan. baik. Kalau ada masalah, maksudnya kalau bermasalah, tolong diingatkan saya ya. Maksudnya ngomong, Bu, nggak kelihatan, Bu, suaranya nggak jelas gitu ya, biar saya tahu. Baik, apa itu bernalar kritis? Tadi kita sudah melihat video tentang bernalar kritis ya. Bernalar kritis ini menjadi salah satu nilai-nilai yang dirumuskan dalam 6 sikap pelajar Pancasila sesuai arahan Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena itu, bernalar kritis ini perlu dimiliki oleh anak-anak muda Indonesia ya. Menurut Gerhard, tahun 1971 menyebut nalar kritis sebagai suatu proses kompleks yang melibatkan penerimaan dan penguasaan data, analisis data, dan evaluasi data dengan mempertimbangkan aspek kualitatif dan kuantitatif serta melakukan seleksi atau membuat keputusan berdasarkan hasil evaluasi. Nah, mungkin arti gampangnya berpikir kritis itu seperti ketika kalian menerima sebuah informasi, ya, apapun itu informasinya, tidak langsung menerimanya begitu saja. Artinya, ketika kalian menerima sebuah informasi, tolong dicek dulu kebenarannya, ya, jangan ditelan mentah-mentah, tolong dilihat dari sisi A, dari sisi B, ya. Jadi arti simpelnya bernalar kritis itu adalah suatu proses pemikiran yang sistematis, yang kita berpikir logis sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ya. Jadi kalau kalian menerima informasi ya, jangan ditelan gitu aja ya, jangan diterima begitu saja ya. Contoh misalnya kemarin ada, mungkin kalau kalian yang suka main medsos gitu ya, mungkin kemarin ada seorang dokter yang mengatakan bahwa COVID itu tidak ada ya. COVID tidak ada. Kenapa orang pada meninggal itu karena interaksi obat ya. Sehari orang konsumsi obat, sekali minum 6 macam obat ya. Kalau kalian menerima informasi itu begitu saja, tidak disaring dulu, tidak dicari dulu kejelasannya seperti apa, itu kalian akan mudah percaya ya, mudah percaya begitu saja ya. Akhirnya apa? Akhirnya, oh iya, COVID itu ternyata nggak ada, kalian
bebas gitu ya, nggak pakai masker, ya kemana-mana nggak pakai masker, ya. Nanti kalau misalnya sikap kalian seperti itu, terus tiba-tiba, nauzubillah min dzalik ya, tiba-tiba kena kalian positif COVID, terus ada apa-apa, keadaan kalian semakin gawat misalnya ya, nauzubillah min dzalik. Yang repot siapa? Diri kita sendiri, orang tua kita. Ya, itu asal mulanya karena apa? Karena kita menerima informasi tanpa disaring dulu. Ya, kalau misalnya kalian menerima informasi, sebuah informasinya itu ternyata hoax, ya, terus kalian sebarkan ke teman-teman kalian. Nanti kalau ada apa-apa, ternyata informasinya hoax, yang kena siapa? Kalian sendiri. Yang rugi siapa? Kalian sendiri dan orang tua kalian. Ya, itulah pentingnya kita semua khususnya untuk berpikir kritis, belajar untuk berpikir kritis. Ya, nggak apa-apa. Kita di sini sharing. Ya, saya tidak ingin bagaimana. Kita sama-sama sharing. Ya, kalau kalian punya pengetahuan yang lebih luas dari saya, monggo silahkan ngomong. Bu, saya mau menyampaikan pendapat, nggak apa-apa. Ya. Nah, ini saya kasih contoh tentang salah satu sikap berpikir kritis. Ya, ini saya ada satu video lagi, tolong disimak. Ya, jadi nanti biar kalian tahu apa sih sebenarnya berpikir kritis itu. Ya harus ya itu akhir gitu Pak. Bentar. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Kedengeran. Menurut saya, jika kita disimak baik-baik ya. hanya dengan mendengar penjelasan satu pihak akan menjadi kurang objektif. Saya setuju dengan Rina. Baiknya kita cari dulu informasi lain. Profil pelajar Pancasila yang mempunyai nilai karakter bernalar kritis akan secara objektif memproses informasi yang diterima. Untuk bisa menerapkan nilai ini dalam keseharian, ada beberapa hal nih. Saat menerima sebuah informasi, kita harus memiliki rasa ingin tahu yang besar, mencari berbagai informasi tambahan yang terkait, dan mampu menganalisa hingga membuat sebuah kesimpulan. Selanjutnya, sebelum membuat keputusan, kita harus benar-benar menggunakan akal dan nalar untuk menggali informasi, fakta, dan data yang mendukung. Sehingga keputusan yang kita buat sudah dianalisa dengan tepat dan objektif. Selain itu, bernalar kritis juga akan membuat seseorang mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi di kehidupan sehari-hari, sehingga bisa memperoleh keputusan yang cepat dan tepat. Gimana teman-teman? Setelah penjelasan ini, kita harus mulai menerapkan profil pelajar Pancasila bernalar kritis ya. Jangan ragu lagi untuk mengutarakan ide atau pendapat. Bernalar kritis secara tepat dapat membawa manfaat untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar. Baik, satu video lagi. Bernalar kritis. Hari Sabtu, tepat pukul 2 siang, teriknya sinar matahari belum juga berkurang. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat dua sahabat ini untuk berangkat ke Akademi Piano Cemerlang. Mereka berdua adalah Nadia dan Donita. Kata kakak pembimbing, hari ini kita akan diajarkan sebuah lagu. Asik sekali.
ya? Iya, pasti sangat menyenangkan. Aku sudah menantikannya dari semalam. Mereka berdua sudah 2 bulan belajar di Akademi Piano Cemerlang yang ada di pusat kota. Saat ini, mereka sudah lebih mahir dan siap untuk belajar sebuah lagu. Kira-kira kita bakal dikenalkan sama karya Mozart itu nggak ya? Mozart masih terlalu jauh, Donita. Kita kan masih pemula. Donita, kau lihat itu? Ada apa? Lihat, ada 2 anak kecil yang sedang berdebat di seberang jalan. Iya benar. Itu kan berbahaya sekali. Jalanan ini sangat ramai. Oh, ternyata yang berdebat adalah Ali dan Budi, tetangga Nadia. Itu Ali dan Budi, tetanggaku. Yuk, kita hampiri mereka. Oke. Nadia dan Donita pun segera menyeberang dan menghampiri kedua anak itu. Jangan curang ya. Ini milikku. Kamu yang curang. Uang itu milikku. Hai Ali, hai Budi. Kak Nadia. Halo Kak Nadia. Aku lihat dari kejauhan kalian seperti meributkan sesuatu. Bolehkah kakak tahu apa yang sedang kalian perdebatkan? Ini Kak, uang 2.000 di jalan ini seharusnya milikku. Tapi Budi mengaku-ngaku miliknya. Tenang dulu Ali. Aku ingin dengar ceritamu mengenai uang yang di jalan ini. Jadi begini awal ceritanya Kak. 1,5 jam yang lalu, aku pergi ke minimarket ini. Di sini aku membeli es krim seharga 8.000. Aku membawa uang 10.000. Kembaliannya yang 2.000, aku masukin ke dalam saku celanaku. Namun di tengah jalan, aku baru menyadari kalau saku celanaku itu berlubang. Aku pun kembali ke minimarket ini untuk mengecek siapa tahu uangku masih di dekat sini. Namun, sampainya di sini, aku melihat Budi sedang mengambil uangku yang terjatuh itu. Begitu ceritanya, Kak. Oke. Bagaimana denganmu, Budi? Jadi, awalnya begini, Kak Nadia. Aku sudah pergi ke minimarket untuk membeli kertas manila seharga 2.000 untuk tugas prakaryaku. Aku membawa uang pas. Waktu itu, angin berhembus cukup kencang. Dan angin itu mengembaskan uang yang kubawa terlepas dari tanganku. Aku mengejarnya, dan uang itu terjatuh di depan minimarket ini. Ketika aku hendak mengambilnya, Ali berteriak, "Itu uangku!" Begitu ceritanya Kak Nadia. Nadia melihat Donita sambil tersenyum. Ini masalah yang mudah. Ayo kita bantu mereka. Baiklah. Ali, sebaiknya uang itu diserahkan pada Budi. Itu uang Budi. Apa maksud Kak Nadia? Ini kan uangku. Aku sudah menceritakannya pada kakak kan? Budi yang bohong, Kak. Aku tidak bohong. Kalau kamu mengambil uang itu, nanti aku tidak bisa membeli bahan untuk prakarya. Pasti Kak Nadia membelamu karena kasihan saja. Bukan, itu karena aku berkata jujur. Bohong. Sudah. Kalian jangan bertengkar lagi. Kakak tidak membela Budi karena merasa kasihan. Ali, kamu tadi bercerita kalau kamu sudah 1,5 jam yang lalu membeli es krim ini. Tapi aku rasa tidak demikian. Kamu baru saja membelinya. Dan ketika keluar, kamu melihat ada uang di jalan. Kamu mengaku kalau uang itu milikmu. Karena dia tahu dari mana kalau aku baru saja keluar dari toko. Karena dia kan baru saja datang. Itu mudah saja, Dek. Buktinya adalah es krimmu yang masih utuh. Jika kamu sudah berjalan selama 1,5 jam, es krimmu pasti sudah meleleh. Atau bahkan sudah habis kamu makan. Benar sekali. Kemungkinan besar selama 1,5 jam, es krimmu pasti
berhasil memecahkan masalah karena mereka bisa bernalar kritis. Pesan dari cerita ini adalah, dalam menyikapi masalah, cobalah untuk berpikir tenang dan logis, karena itu merupakan salah satu kunci bernalar kritis. Halo? Sudah disimak ya videonya tadi? Bagaimana? Teman-teman sudah paham tentang bernalar kritis atau berpikir kritis? Halo? Ya, Bu. Ya. Paham. Nah, yang sudah tadi yang jawab paham, coba apa yang dipahami dari video yang tadi? Yang berkaitan dengan pengertian bernalar kritis atau berpikir kritis. Aditya? Bukan Bu, dipencet sama adik saya. Kirain mau jawab. Ayo yang lain. Ya kalau menurut Adit sih kalau berpikiran Sebentar, Adit dulu ya. Silakan Dit. berpikiran krisis itu kayak semacam ini informasi dari orang itu harus disaring dulu ke kitanya gitu Bu. Jangan dari satu pihak doang kita percaya atau dari pihak-pihak lain gitu Bu. Ini juga salah satu sifat tadi yang pertama sifat Pancasila Bu ya? Bukan. Ya, nilai-nilai Pancasila. So, Adit, terima kasih jawabannya ya Adit ya. Nur Salsabila, silahkan. Tadi yang mau menjawab? Dalam menyikapi masalah, cobalah untuk berpikir logis dan kritis karena bisa kayak menyelesaikan masalah gitu, Bu. Ya, baik, terima kasih jawabannya Nur Salsabila ya. Berarti teman-teman sudah memahami ya pengertian tentang berpikir kritis ya. Sekali lagi saya jelaskan, berpikir kritis itu artinya jika kita menerima sebuah informasi atau sebuah masalah, tolong disikapi baik-baik ya, diselesaikan dengan bermusyawarah tentunya, maksudnya jangan melihat dari hanya satu sisi saja ya. Jadi sekarang kalian sudah masuk ke fase kalian sudah anak SMA ya, sudah bukan lagi anak SMP atau MTS ya. Udah masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi saya harap kalian bisa bersikap dewasa dalam menghadapi sebuah masalah. Menghadapi apapun itu, tolong belajarlah untuk bersikap dewasa. Ya, dewasa dalam hal apapun. Ya, misal ada suatu informasi, tolong dipahami baik-baik, dicerna baik-baik, ya, dicari kebenarannya, benar enggak gitu loh. Ya. Terus kalau menghadapi sebuah masalah, entah itu di rumah, entah itu di sekolah, masalah bersama dengan teman atau bersama dengan orang tua atau yang lainnya gitu kan, tolong disikapi dengan tenang ya, dilihat, kita tanya dari sisi A ini seperti apa masalahnya, pandangannya seperti apa, dari sisi B ini pandangannya seperti apa ya, jangan hanya dilihat dari satu sisi saja ya. Kan ada istilah tuh, don't judge a book by cover ya. Kebalik nggak? Artinya nggak tahu. Masa nggak tahu, kan belajar bahasa Inggris. Jangan menghina buku dari sampulnya. Betul. Ya, jadi jangan melihat sesuatu itu hanya dari luar saja. Ya. Lihatlah sesuatu itu dari berbagai sisi, dan dari situlah kita akan bisa memahami
hal tersebut ya. Contoh misalnya tadi di video tadi ya, ada 2 anak yang sedang berantem memperebutkan uang 2.000 ya. Nah, kalau kita hanya melihat dari ceritanya si A misalnya kan, ya kita akan salah paham ya, yang rugi siapa? Yang rugi si B, yang rugi kitanya juga ya. Jadi kita harus melihat suatu masalah itu dari berbagai sisi ya, agar kita bisa menyelesaikan dengan baik tanpa merugikan yang lainnya. Ya. Paham ya? Kalau paham kita lanjut ke berjiwa kompetitif. Ya, ada yang bisa menjelaskan berjiwa kompetitif itu apa? Terlihat nggak presentasinya? Kelihatan, Bu, kelihatan. Kelihatan ya? Nah, jadi berjiwa kompetitif ini merupakan hal yang baik karena ini adalah salah satu sifat yang selalu ada pada diri orang-orang yang sukses. Ya, jika kamu adalah orang yang berjiwa kompetitif tinggi, maka pasti akan menganggap hidup ini sebagai lahan persaingan, bahkan dalam segala aspek kehidupan. Kamu akan merasa kecewa pada diri sendiri jika ada orang lain yang mampu mengunggulimu. Tapi diingat ya bahwa kamu tidak bisa selalu unggul dalam segala hal ya guys. Nah, jadi jangan depresi hanya karena kalah dalam salah satu persaingan ya. Bagaimana cara menanamkan dalam hati siswa agar mereka terbiasa dalam kompetisi secara sehat? Nah, jiwa kompetitif ini adalah suatu semangat untuk mencapai tujuan dengan cara mengalahkan orang lain atau kelompok lain. Semangat dalam berkompetisi memacu anak didik untuk mengeksplorasi kemampuan dirinya dalam menghadapi situasi di sekitarnya. Daya saing ini akan muncul dalam semangat juang untuk menunjukkan talenta dan kemampuan yang dimiliki, sehingga anak akan mencapai prestasi yang baik. Ya, jadi itu adalah salah satu mungkin bisa dibilang pengertian berjiwa kompetitif ya. Jadi kalian harus mempunyai jiwa kompetitif agar kalian bisa mencapai kesuksesan ya. Dalam artian berkompetisilah yang sehat. Ya, berkompetisi yang sehat ya. Misal contohnya ya, kamu setiap hari berangkat ke sekolah misal ya, berangkat ke sekolah, di sekolah belajar ya, belajar, tapi kamu punya dapat ranking ya, pengen dapat ranking nih, ranking entah ranking 1, ranking 2, tapi kamu ini belajarnya masih acak-acakan. Lah bagaimana caranya biar teman-teman itu bisa dapat ranking? Ya. Salah satu usahanya adalah belajar. Ya. Jadi, jika kalian ingin mencapai kesuksesan, ya, kalian harus bisa dan harus berinisiatif bagaimana caranya saya agar bisa sukses. Jangan hanya berdiam diri. Ya, jangan hanya maunya disuapin. Jadi kalian harus punya inisiatif. Oh ya, saya misal setelah lulus dari MA ini saya mau kuliah. Bagaimana caranya biar saya bisa mencapai jenjang tersebut? Ya kalian harus belajar. Tapi kalau kalian nggak belajar, mulai dari sekarang misalnya nggak belajar, bagaimana kalian bisa naik kelas? Ya, bagaimana kalian bisa lulus? Ya, jadi terapkan di dalam diri kalian sendiri. Saya harus bersaing dengan teman-teman. Bagaimana caranya saya harus setelah lulus dari sini, misalnya saya harus dapat negeri, di perguruan tinggi negeri. Bagaimana caranya? Ya saya harus belajar. Ya, mulai dari sekarang dibenahi belajarnya. Ya, tanamkan pada diri kalian. Ya, tapi diingat-ingat juga bahwa kalau seandainya di tengah-tengah kalian gagal, ya, tolong
tidak usah rendah diri, tidak usah putus asa, ya. Bangkit lagi. Kalau gagal bangkit lagi, kalau gagal bangkit lagi. Orang sukses itu mencapai kesuksesan itu nggak instan, ada pengorbanannya, ya, ada usahanya. Iya nggak? Benar nggak? Ya, ketika kalian kecil, kalian belum bisa jalan, ya, nggak mungkin dong kalian tiba-tiba lahir terus bisa jalan, ya nggak? Kecuali bayi ajaib, ya. Bagaimana kalian bisa berjalan? Ya itu kan semua butuh proses. Kalian belajar, diajarin sama orang tua, ya. Terus kalian sekolah, tidak mungkin langsung masuk MA, ya. Melalui proses dulu, ada masuk TK, masuk SD, masuk SMP, semua dilalui prosesnya. Ya, nanti juga kalian bagaimana kalian bisa bekerja di tempat yang enak. Mungkin kalau dilihat dari gajinya besar, bagaimana bisa mencapai itu, gitu kan? Ada yang mau jadi tentara, bagaimana saya bisa jadi tentara nih, kira-kira jalan apa yang harus, usaha apa yang harus saya lakukan, gitu loh. Kalian mau jadi PNS, kalian mau daftar di sekolah kedinasan, bagaimana caranya, gitu kan? Mulai dari sekarang harus dipikirkan, harus ditanamkan jiwa kompetitifnya, jiwa kompetisinya, gitu loh. Dan ketika kalah, ketika kalian gagal misalnya, ya, tidak perlu rendah diri. Ya, semua orang di dunia ini pasti pernah mengalami kegagalan, dan kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan itu adalah merupakan awal dari kita untuk bangkit, untuk menuju ke kesuksesan. Ya, ada pertanyaan? Ayo, saya pengen kalian itu aktif, ya. Bukan hanya dengan saya, bukan hanya dengan Pak Rifki atau Pak Rohim, tapi nanti dengan guru-guru yang lain ketika Google Meet. Ya, silakan aktif bertanya. Kalau belum ngerti, Bu, saya belum ngerti apa sih itu bernalar kritis, apa berpikir kritis, contohnya seperti apa itu jiwa kompetisi, jiwa kompetitif. Nggak apa-apa, tanya aja, kita sama-sama sharing. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti saya akan lihat jawaban kalian nanti di tugasnya, ya. Kalau benar semua berarti kalian paham, ya. Tapi kalau ada yang salah berarti tandanya berarti itu tidak menyimak apa yang tadi saya sampaikan. Ya. Jadi sekali lagi mulai dari sekarang, kalian sekarang sudah menjadi siswa madrasah aliyah atau siswa SMA, ya. Tolong dibenahi lagi belajarnya, ya. Terus introspeksi diri, ya. Bersikaplah menjadi lebih baik, lebih dewasa, ya. Dan apa yang tadi saya sampaikan yang baik silahkan diambil dan diterapkan, dan yang salah dibuang saja, tidak usah ditiru. Ya, jadi tadi saya sampaikan berpikir kritis itu adalah suatu penerimaan sesuatu informasi atau sebuah masalah, ya, dengan melihat sebuah beberapa data, ya, jangan sampai jangan sampai ditelan begitu saja segala informasinya, segala masalahnya. Jadi lihatlah masalah itu dari berbagai sisi. Ya, dan berjiwa kompetisi ini atau kompetitif ini yaitu sebuah sikap atau usaha kita untuk menuju kesuksesan, ya. Bagaimana caranya kita untuk menuju sukses itu ada step by step, ada usahanya, ya. Jadi terapkan jiwa kompetisi kalian di situ, ya, agar cita-cita kalian bisa tercapai, ya, agar kalian juga bisa lebih dewasa juga dalam menyikapi sebuah masalah nanti ke depannya,
Ya, baik. Mungkin hanya itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, nanti ketemu lagi dengan saya hari Jumat karena jadwal saya hari Jumat. Nanti ketemu dengan saya di jam pertama ya pagi. Kita akan melakukan Google Meet. Ya, pertemuan pertama khususnya dengan saya, insya Allah nanti akan melakukan Google Meet lagi ya, biar enak, biar tersampaikan semua informasinya ya. Mungkin itu saja materi atau informasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik ya, yang baik diambil, diterapkan, dan yang buruk dibuang saja ya. Saya pesan kepada teman-teman semuanya khususnya kelas 10, tolong dijaga kesehatannya, jaga imannya, jaga imunnya juga ya. Tetap terapkan protokol kesehatan ya. Berapa M? Ada yang tahu? 3M. 3M apa 5M? Ayo, tolong kameranya dibuka. Nanti mau saya screenshot untuk laporan. Ayo, anak-anakku yang cantik dan yang ganteng-ganteng. Ya Allah. Piring cantik ya, ganteng-ganteng ya. Ayo, Saki Salma. Ayo dibuka semuanya. Udah. Ya, ayo, siapa nih namanya? Okari-chan. Siapa ya Okari-chan? Wibu, Bu, Wibu. Wibu. Ayo dibuka semuanya nih, cepetan, biar cepet istirahat nih. Biar saya bisa laporan nanti untuk laporan. Gaya 1, 2, bergaya dong. Senyum. Baik, saya mohon pamit kepada teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya hari Jumat ya di mata pelajaran seni budaya atau bimbingan konseling nanti insya Allah. Mudah-mudahan kalian sehat semua. Salam untuk orang tua kalian di rumah ya. Tetap jaga kesehatan. Terapkan protokol kesehatannya yang 5M. Sekarang nambah, bukan 3M lagi. Ya, terima kasih. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oni-chan, mana Oni-chan? Ih, Wibu. Wibu. Lari ada Wibu. Siapa Wibu? Bang, Ini udah boleh keluar. Dipalok, Bang. Bang, dipalok, Bang. Bang, dipalok. Bang, Bocil dipalok, Bang. Ada Wibu lagi. Wibu. Bang, Wibu. Suara Bapak? ya, Pak. Dengar, Pak. Hening seketika, guys. Halo, cek. Ya, baik ya anakku. Terima kasih pada baik anak sampaikan materinya yang cukup menarik buat kita semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi menjadi sebuah
pemahaman buat kita semuanya, agar kita senantiasa lebih meningkatkan berpikir kritis kita dan meningkatkan tentang kritik ya. Karena makanya sesuai dengan slogan mat sama ini kan ada waktu tulisan future in our head ya. Apa artinya? Yang tahu nggak? Masa depan ada di tangan kita ya. Jadi masa depan future ya. Futurus ya. Nah, itu maksud Bapak ya. Nah, jadi artinya adalah masa depan itu ada di tangan kita ya. Jadi yang menentukan kalian baik dan buruknya untuk untuk kedepannya adalah ya tergantung kalian gitu ya. Kalian mau belajar sungguh-sungguh, pasti hasilnya pun berbeda dengan belajar yang asal-asalan. Baik, karena waktu istirahat sudah tiba ya. Hari ini kita istirahat dulu ya setengah jam ya. Nanti masuk jam 10:15 ya. Jadi silakan yang belum makan, yang belum sarapan untuk makan dulu dan sarapan dulu ya. Nanti Bapak akan kirim link berikutnya ya. Karena ini istirahat, Bapak tutup dulu, nanti Bapak akan kirim link berikutnya untuk materi satu lagi ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat sampai jam berapa, Pak? 10. Sampai jam 10.20 ya. Bang, roti. Selamat tinggal. Berhenti